atau ada diskusi, ada komentar yang ingin disampaikan, silakan ditulis di chat box. Oke, barangkali begitu. Silakan Ibu Lucy dan Bu Eli. Ya, untuk mempersingkat waktu, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Lili untuk kesempatannya. Barangkali saya juga tidak akan berbagi terlalu banyak ya Bapak Ibu. Saya mewakili Kaprodi di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Unika Atma Jaya. Jadi hanya ingin berbagi sedikit saja tentang apa yang kami lakukan selama ini, bahkan mungkin sejak dari 10 tahun terakhir ya, kami sudah rutin melakukan survei. Sebetulnya surveinya tidak hanya kepada kurikulum, kami biasanya melakukannya sekaligus. Jadi memberikan, kalau dulu tertulis ya, kalau sekarang dalam bentuk G-form. Nah, yang bentuk tertulis ini biasanya kami bagikan kepada alumni pada saat mereka mengambil ijazah, seperti itu. Ya, jadi menanyakan berbagai hal termasuk review mereka terhadap kurikulum kami, terhadap mata kuliah apa saja yang dirasa membebani, terlalu berat, atau yang perlu ditambah, dikurangi, dan lain sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kami rutin melakukan ini dan selalu mendapat masukan, dan ini sebenarnya diatur oleh maksudnya bekerja sama dengan badan akademik ya dari universitas, dan kami membantu menyebarkan begitu. Tapi biasanya juga lebih banyak dilakukan pada saat alumni datang ke kampus untuk mengambil ijazah, karena itu sangat efektif ya. Nah, tetapi kemudian terakhir ini juga kami melakukan survei ini kepada mahasiswa yang sudah tahap akhir ketika mereka baru selesai skripsi, begitu. Dan mendapat banyak masukan tentang mata kuliah apa saja yang mereka rasa relevan, efektif, perlu ditambah, dikurangi, dan lain sebagainya, seperti itu. Juga selain ini sosialisasi kalau ada perubahan kurikulum pasti ya itu ya terhadap setiap angkatan. Nah, terus terkait alumni, nah ini memang agak sulit Bapak Ibu, itu yang tersulit itu alumni dengan user. Menurut pengalaman kami ini, kami sebenarnya untuk beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2 tahun terakhir ini sudah melakukan minimal 4 kali FGD ya dengan alumni. Tapi memang alumninya yang tahun lulusannya cukup jauh juga sih Bapak Ibu, karena kami juga perlu mencari alumni yang memiliki pengalaman kerja yang lumayan ya, yang bisa memberi kami banyak masukan begitu. Dan untuk FGD dengan alumni yang baru lulus itu agak sulit karena jadwalnya dan lain sebagainya ya, apalagi Jakarta yang macet terus ya, apalagi sekarang pandemi lagi. Nah itu kemudian apalagi ya, saya kira yang saya dapat, informasi yang saya dapat dari Kaprodi ini hanya baru sebatas ini saja. Barangkali dari Ibu Lucy ada masukan, Bu? Internet audio. Ini matiin dulu. Maaf teh. Maaf, Bu Lucy? Ya, terima kasih Bu Eli. Ada tambahan? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon karena dalam perjalanan hanya menambah sedikit dari pengalaman kami ketika melakukan FGD. Kami tidak langsung menanyakan kepada teman-teman, terutama alumni, mata kuliah apa yang mereka dapatkan di kami, lalu bagaimana itu kegunaannya. Dari kami belajar proses berkomunikasi, dengan juga mencatat tadi semua poin-poin bagus yang Mbak Karlina sudah siarkan kepada kita. Pengalaman kami dalam FGD, kami lebih membawa mereka bercerita sebagai ya alumni, sehingga kesannya nanti tidak sampai kepada target mata kuliah, karena biar bagaimanapun nampaknya masih ada keengganan kalau mereka langsung mengatakan mungkin mata kuliah ini kurang relevan seperti itu. Tetapi dari cerita yang dirajut mengenai bagaimana mereka. Halo, saya Afrika. Selamat
mereka melakukan pekerjaannya, kami menarik simpulan-simpulan dengan kompetensi yang mereka alami di mata kuliah yang kami berikan. Bagian itu saja Bapak Ibu yang kami ingin sharekan, khususnya dalam FGD, sehingga dengan tetap berpatokan kepada guideline questions yang kami sudah siapkan. Tadi juga Mbak Carlina mengingatkan kami, itu benar sekali, sistematis, lalu benar-benar kami pastikan mencapai tujuan, tetapi dalam prosesnya kami tidak terlalu direct, supaya tidak punya mahasiswa atau alumni yang kami tanya tidak terbeban. Demikian juga dari yang sisi penanyanya. Terima kasih Bu Eli dan juga Pak Lili. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Lucy, Bu Eli. Sangat bermanfaat pengalaman yang sudah dilakukan. Ibu Bapak, kita masuk ke diskusi, barangkali ada yang akan didiskusikan, dikomentari dan sebagainya. Telah masuk beberapa komentar ini Mbak Karina di chat box. Iya, saya baca. Ini dari Bu Rose Wiswacitra. Terima kasih pertanyaannya. Tadi disebutkan bahwa pertanyaan tentang future lebih baik diberikan di awal daripada kembali ke masa lalu. Maksudnya gimana? Maksud saya itu lebih ke urutan pertanyaannya, Ibu. Bukan konten pertanyaannya. Jadi kenapa diberikan di awal? Karena ketika kita sebagai responden, tadi kan saya bilang diusahakan surveinya ini lebih ke participant oriented. Lebih mudah ketika kita itu flashback dulu, kemudian maju, baru habis itu mikirin future. Tapi ini sebenarnya memang tergantung budaya juga mungkin ya. Apakah mungkin budaya orang Jogja nanti beda sama budayanya orang Indonesia Timur, ataukah mereka lebih nyaman dengan future dulu terus baru di flashback ke belakang. Yang pasti sih maksud saya adalah runtut. Mau dari awal ke belakang nggak masalah, mau dari flashback belakang ke depan juga nggak masalah, yang penting nggak loncat-loncat. Jadi kalau di awal itu pertanyaannya udah tujuan Anda setelah lulus mau apa gitu, kemudian nanti perusahaan di bidang apa yang akan Anda apply gitu, kemudian kira-kira skill apa yang Anda butuhkan untuk melamar pekerjaan di bidang yang Anda minati gitu, itu kan semuanya udah future gitu ya Ibu. Terus nanti tiba-tiba ada pertanyaan di tengah-tengah atau di akhir itu ada pertanyaan, apakah materi kurikulum prodi sastra Inggris bla 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 itu dirasa pada saat semester akhir itu sudah cukup gitu, itu sepertinya akan menghambat, bukan menghambat tapi lebih ke kurang nyaman gitu untuk ketika kita harus bolak-balik, lompat-lompat gitu. Yang penting runtut Ibu, mau dari belakang ke depan, atau mau dari flashback ke future, atau mau dari future ke flashback, it's just fine. Kemudian satu pertanyaan lagi, bisakah berbagi pengalaman tentang tips agar calon pengisi survei untuk akhirnya memang mau mengisinya? Ini cukup tricky, Pak, Bu. Sepengalaman saya dalam waktu seminggu itu bisa dapat untuk responden penelitian sekitar 80. Saya juga pernah dapat responden penelitian 200-an. Itu memang cara dan deskripsi kita dalam mengajak orang untuk ikut itu perlu customize, Ibu dan Bapak. Jadi saya selalu punya template banyak. Template introduction to survey-nya itu kalau misalnya di WhatsApp group ke teman, bahasanya akan beda dengan WhatsApp group ke keluarga. Bahasanya akan beda dengan WhatsApp group ke kolega gitu. Misalnya kalau untuk penelitian saya waktu itu ke teman, saya cuma bilang, guys, minta tolong banget semoga ini berbalas pahala. Tolong ini diisi surveinya demi kelancaran S3-ku. Itu. Jadi bahasa itu tidak akan mungkin saya sampaikan ke grup kolega, gitu kan. Kalau di grup kolega itu saya akan bilang, Bapak, Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, saya butuh sekitar 10 menit untuk Bapak dan Ibu bisa turut berpartisipasi dalam survei
S3 saya gitu. Saya berharap survei ini bisa berguna untuk penelitian kita nantinya, dan paper hasil dari survei ini akan saya publikasikan juga dan akan saya share. Mohon partisipasinya dengan sangat amat gitu. Jadi template-nya itu beda-beda Bu dan Pak. Dan ketika saya share di Facebook, beda lagi narasinya. Saya share di Instagram, beda lagi narasinya. Jadi tergantung dari targetnya kita. Dan memang it takes a lot of time untuk membuat bahasa-bahasa itu. Cuman ya akhirnya it's worth it gitu. Dan buat saya dapat banyak responden yang hasilnya cukup maksimal. Semoga sharing ini bermanfaat ya. Tapi memang itu salah satu trik yang cukup manjur buat saya waktu itu. Oke. Ada yang lain nggak ya Pak Lili? Sebentar, ada new message. Belum sih. Nah, ini ada yang kurang familiar. Ini sudah ya, misalnya bentuk drop down. Ibu Karlina, apakah iya, bentuk belum. pertanyaan yang kurang familiar? Iya. Oh, Apakah bentuk pertanyaan yang kurang familiar bisa mempengaruhi respon? Misalnya bentuk drop down yang mungkin tidak begitu familiar jika dibandingkan dengan checklist. Sepengalaman saya memang jarang menggunakan drop down. Drop down ini memang saya gunakan pada khususnya untuk memang orang-orang yang lebih melek teknologi gitu, karena mereka mungkin nggak ngerti gitu kalau ada panah yang bisa diklik terus habis itu nanti turun pilihan-pilihannya gitu. Jadi lebih amannya sih memang pertanyaannya apa, pilihan jawabannya diadain semua aja di situ, nggak yang implisit. Tapi saya pernah menggunakan drop down ini untuk presensi Bapak dan Ibu, untuk presensi kehadiran mahasiswa supaya mereka sama formatnya dalam mengisi nomor induk mahasiswa atau bahkan dalam mengisi daftar nama hadir gitu, biasanya saya drop down aja. Ini namanya udah aku pilihin ya, udah aku masukin, teman-teman tinggal drop down. Jadi di format Excel itu seragam semuanya nanti setiap minggunya. Tambah satu pertanyaan lagi, apakah untuk konteks sastra Inggris perlu membuat survei terpisah? Sepertinya ini ke tim ESA ya, Pak, kalau untuk konten ini. untuk pengguna industri ya, untuk pengguna di industri dan pengguna di dunia akademik seperti academic supervisor ketika alumni melanjutkan studi di bidang yang lainnya. Oke. Dan ada dari pertanyaan sebelumnya ada yang dari Pak Ari juga ada nih Pak Lili, tapi ini memang lebih ke bagian yang esai sepertinya. Sebelumnya saya ada 2 pertanyaan dari Pak Ari, masih dari Pak Ari, tapi yang pertama, karena beberapa tahun terakhir kurikulum kami senantiasa dituntut untuk dimodifikasi, alih-alih mengumpulkan tanggapan tentang kurikulum secara keseluruhan, bagaimana jika informasi yang dicari adalah tanggapan tentang serangkaian mata kuliah atau komponen kebijakan peraturan tentang kurikulum. Kemudian nomor 2, jadi rangkaian mata kuliahnya yang disurvei ya berarti ya, dan kebijakan tentang kurikulumnya. Oke. Yang bawahnya lagi, nomor 2-nya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa mahasiswa atau alumni pengguna sadar akan keterkaitan relevansi manfaat antara sebuah mata kuliah atau komponen kurikulum lainnya dengan suatu kompetensi. Nah, ini lebih ke konten barangkali ya, bukan ke form atau bentuk surveinya. Mungkin saya bisa menanggapi dulu, barangkali nanti Pak Bas atau Pak Adi yang lainnya bisa ikut menanggapi tentang pertanyaan ini, apakah bisa surveinya lebih ke rangkaian mata kuliah atau kebijakan. Dulu pernah diperbincangkan juga Pak Ari, pernah disinggung dalam rapat persiapan survei ini, gimana kalau yang direspon adalah mata kuliahnya. Ada kekhawatiran kami itu terlalu panjang dan terlalu lama, karena kalau mata kuliah yang ditampilkan itu kan ada berapa mata kuliah, misalnya ada 60 mata kuliah, nanti di checklist satu-satu apakah itu efisien atau tidak. Kami sepakati di dalam sekaligus untuk menjawab tadi ada Pak siapa saya lupa, apakah ada contoh survei yang bisa dibagi. Insya Allah nanti dari kami ada contoh Pak, tapi nanti sangat disarankan untuk dimodifikasi, tidak di copy paste, tidak disalin tempel.
contoh survei yang dibuat oleh tim SI. Kembali lagi ke Pak Ari, misalnya contoh survei yang bukan contoh ya, ragangan survei yang dibuat oleh SI itu tidak ke mata kuliah karena dikhawatirkan terlalu panjang, dan apakah komponen kebijakan juga bisa masuk ke dalam survei kurikulum. Saya kira komponen-komponen itu kalau secara konten tentu saja diserahkan kembali ke masing-masing prodi sesuai dengan kebutuhan dan situasi prodi Bapak Ibu sekalian, apa yang hendak dijaring dari survei tersebut. Karena tentu saja kebutuhan dan tujuan di prodi Bapak Ibu akan berbeda dengan kebutuhan dan keperluan di prodi yang lain. Tapi fokus kita pada saat ini untuk konteks kurikulum KKNI dan OBI, kami menyepakati bahwa komponen utama yang diincar di dalam survei kita kali ini adalah tentang profil lulusan dan capaian pembelajaran. Karena itu yang akan menjadi tulang punggung perumusan kurikulum KKNI dan OBI. Jadi bukan pada mata kuliah, tapi lebih pada profil lulusan dan capaian pembelajaran yang hendak dicapai oleh kita semua. Barangkali tentu saja capaian pembelajarannya berbeda-beda antara satu prodi dengan prodi yang lain. Kemudian yang survei supervisor akademik ya, apakah perlu terpisah? Kalau untuk pengguna memang dipisah, baiknya ada survei sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Karlina ya, apakah itu penggunanya di industri atau di masyarakat, di komunitas dan sebagainya. Memang tentu saja dipisahkan karena bahasanya juga perlu disesuaikan dengan mereka. Tapi saya pribadi pernah kepikiran kalau pengguna industrial atau perkantoran gitu ya, dengan pengguna misalnya lulusan kita adalah seniman, maka seniman itu kan nggak punya atasan. Penggunanya siapa? Penggunanya apakah penikmat seninya, apakah audiensnya? Nah, kalau dengan demikian, apakah pertanyaannya perlu diubah atau tidak? Kalau respondennya kan beda berarti antara atasan lulusan dengan penikmat karya seni lulusan kita. Mungkin itu juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk memodifikasi untuk mengubah jenis instrumen yang akan kita buat jika itu dianggap sebagai sesuatu yang penting. Nah, demikian mungkin dari tanggapan dari saya, pendapat saya. Tentu saja pendapat pribadi. Mohon maaf kalau boleh usul Pak Lili, ini menanggapi yang diminta oleh Pak Ansor, tadi Pak Ansor itu yang minta dibagikan contoh survei, dan juga supaya lebih terbayang gitu oleh para anggota SI, pertanyaan-pertanyaannya kira-kira apa saja, dan juga untuk ada gambaran untuk menjawab pertanyaan Pak Ari, itu kira-kira bisa disisipkannya misalnya di bagian yang mana, di nomor berapa begitu, untuk serangkaian mata kuliah, kemudian untuk survei terpisah, apakah itu surveinya harus benar-benar terpisah atau bisa disisipkan di antara pertanyaan-pertanyaan dari ragangan survei yang sudah disusun oleh SI. Oke, baik. Apa baiknya saya bagi di chat box atau rencananya Bu Lestari mungkin bisa di-share di screen, share screen Pak Lili, supaya lebih kebayang pertanyaan-pertanyaannya. Share screen dulu ya. Ya. Tanya juga nanti coba di-share screen aja Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sekali lagi ini contoh. Ini adalah ragangan. Sekali lagi dengan sangat kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tidak menyalin tempel instrumen yang kami buat, karena misalnya begini, nomor 1 misalnya, ini ada bagian 1, ada penjelasan, ini semua komponen-komponennya saya sesuaikan dengan masukan dari Ibu
narasumber kita. Kok tiba-tiba saya lupa namanya. Mbak Karlina. Mbak Karlina. Dari Mbak Karlina. Jadi ada deskripsi dulu di awal, deskripsi di awal, tujuan dan sebagainya. Itu saya copy. Jadi saya merasa agak ironis, merasa agak paradoks. Saya minta Bapak Ibu nggak mengcopy, tapi saya mengcopy dari Mbak Karlina. Tapi saya mengadopsi. Jadi untuk alumni, saya ganti dengan katanya menjadi alumni, untuk pengguna, saya ganti dengan pengguna. Nah, misalnya ada bagian penjelasan di bagian 1, jadi ada beberapa bagian, misalnya bagian 1 adalah tentang kompetensi atau bidang pekerjaan yang diinginkan oleh lulusan. Nah, misalnya saya memberikan pilihan A, B, C, D banyak sekali sampai dengan L, itu ada penerjemahan, pengajaran, administrasi perkantoran, dan sebagainya. Saya membayangkan ini adalah pilihan-pilihan atau bidang-bidang pekerjaan yang dibayangkan oleh mahasiswa di seluruh prodi studi Inggris Indonesia yang macam-macam isinya. Ada pendidikan, ada budaya, ada sastra, ada linguistik. Jadi mohon nanti Bapak Ibu kalau mengadopsi ini, misalnya nomor 1 ini, barangkali dipangkas saja. Kalau prodi Bapak Ibu tidak mengajarkan pariwisata, misalnya pariwisatanya bisa dihapus. Kalau tidak mengajarkan penyuntingan, maka mungkin penyuntingannya tidak dihapus, atau penyuntingannya dihapus. Atau barangkali bisa juga dipertahankan semuanya jika dibayangkan bahwa mahasiswanya memang diperkirakan akan membayangkan kompetensi-kompetensi atau bidang-bidang di bawah ini. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada bagian 2 tentang pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di dalam contoh ini memang sengaja diverbalkan bunyi pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, karena itu adalah amanat dari SNPT. Kurikulum kita harus mengandung pengetahuan, kompetensi keterampilan umum, dan kompetensi keterampilan khusus. Kompetensi pengetahuan yang biasa di dalam bahasa lain, dalam kosakata lain sering kita sebut sebagai kemampuan kognitif. Keterampilan umum kadang-kadang ada orang yang menyebutnya sebagai soft skills. Keterampilan khusus yang kadang-kadang orang sebut sebagai hard skills. Nah, 3 ini diharapkan Bapak Ibu, tidak wajib tentu saja, karena nanti ini akan menjadi pokok, sekali lagi, akan menjadi pangkal alur workshop kita secara keseluruhan. Dan sekali lagi, di sini ada pilihan-pilihannya: A, ilmu bahasa; B, ilmu pengajaran dan pendidikan; C, ilmu budaya dan sebagainya. Mohon ini juga nanti diadopsi. Jika Ibu Bapak tidak mengajarkan pengajaran dan pendidikan, tentu saja nomor B bisa dihapus. Jika prodi Ibu Bapak tidak mengajarkan sastra, maka poin D bisa dihapus, dan seterusnya. Atau misalnya ada satu ilmu yang tidak disebut di sini, silakan ditambahkan. Nah, untuk demikian juga dengan keterampilan khusus dan keterampilan umum. Yang dimaksud dengan keterampilan khusus adalah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 keterampilan khusus. Kenapa ada 9? Ini adalah mengadopsi dari SNPT juga, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di SNPT dijelaskan bahwa capaian minimum dalam hal keterampilan khusus itu disebutkan ada 7. Tapi saya mengadopsi, saya tidak menyalin tempel, tidak copy paste dari SNPT, karena di SNPT itu redaksinya sangat akademik. Maaf, untuk yang keterampilan umum, maksud saya keterampilan umum, bukan keterampilan khusus. Keterampilan umum yang nomor 4, ini ada kemampuan analitik, kreativitas, manajemen informasi, kerja dalam tim, kerja secara mandiri, dan seterusnya. Ini diambil dari SNPT, tetapi yang di SNPT itu bahasanya sangat akademik. Saya khawatir kalau salin tempel dari SNPT tidak akan sulit untuk dipahami, terutama oleh pengguna. Jadi saya modifikasi dengan bahasa, dengan kosakata yang sependek mungkin, yang sangat bisa dipahami. Itu yang dimaksud dengan keterampilan umum. Dan keterampilan khusus adalah tentu saja yang terkait dengan keterampilan-keterampilan
praktis seperti bahasa Inggris, penerjemahan, pengajaran dan sebagainya. Nah, semuanya ini tentu saja sekali lagi dimodifikasi kecuali untuk mungkin poin 4. Poin 4 ini karena dimodifikasi bisa misalnya di UGM kalau nggak salah, ini kemampuan keterampilan umum ini disatukan menjadi satu hal, yaitu kalau nggak salah namanya ke-UGM-an ya, Pak Adi. Ada Pak Adi nggak ya? Saya khawatir salah. Pak Adinya barangkali belum hadir. Jadi contohnya di UGM itu dirangkum keterampilan umum itu menjadi wawasan ke-UGM-an atau semacam itu. Tetapi harus tetap ada. Nah, Bapak Ibu bisa merangkum misalnya 3 poin jadi 1, 4 poin jadi 1. Jadi instead of 7, nanti di dalam surveinya Bapak Ibu hanya memunculkan 3 misalnya. Masing-masing adalah hasil rangkuman dari beberapa poin. Nah, untuk mata kuliah barangkali bisa di sini, di bagian keterampilan yang hendak dicapai oleh mahasiswa, atau yang mata kuliah apa yang dirasa sangat terkait dengan aspirasi mereka, kebutuhan mereka, dan bayangan mereka, imajinasi mereka ketika mereka lulus, mereka pengen jadi apa, mereka pengen bekerja di bidang apa. Barangkali di bagian ini yang bisa dimunculkan Pak Ari atau Ibu Lestari. Karena di bawahnya adalah bagian relevansi pengetahuan yang ditawarkan oleh maaf, kalau gitu di bagian 3. Berarti di bagian 3, karena itu terkait dengan relevansi pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum yang ditawarkan oleh prodi. Nah, di sini mungkin dalam konteks pertanyaan Pak Ari, di bagian 3 ini yang kemudian menjadi mata kuliah-mata kuliah. Demikian, misalnya di bagian pengetahuan itu mata kuliahnya apa saja. Keterampilan khusus, mata kuliahnya apa saja. Keterampilan umum, mata kuliahnya apa saja. Tapi kalau dibagi dalam 3 bagian ini, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum, barangkali nanti mata kuliahnya ada yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Karena keterampilan umum misalnya itu bisa dititipkan di mata kuliah yang lain yang ada. Bisa dimunculkan dalam satu mata kuliah, tapi juga bisa muncul dalam mata kuliah yang lain. Misalnya problem solving. Problem solving itu barangkali tidak muncul dalam satu mata kuliah tersendiri, tetapi dia menyatu dalam mata kuliah, misalnya penelitian, KKN, dan sebagainya. Barangkali begitu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Saya tidak akan presentasi semuanya karena sepertinya tidak akan cukup kalau saya menjelaskan semuanya, tapi yang jelas ada 4 ragangan. Ada 4 contoh ragangan, yaitu survei pengguna yang tertulis, survei tertulis untuk alumni, survei tertulis untuk mahasiswa, dan satu lagi adalah contoh pertanyaan FGD. Tidak ada 4 file nanti. Mudah-mudahan menjawab. Silakan Pak Bas, barangkali ada yang mau tambahkan. Melihat saja bahwa kita sudah mulai membuat semacam template-nya. Nanti teman-teman di prodi masing-masing bisa menyesuaikan gitu kan Pak. Pak Bas, kok suaranya kecil sekali ya? Oh, masa? Sebentar, Atau di earphone saya yang kecil. Halo? Iya, emang kecil. Sekarang ini kayaknya ada feedback, Pak. Ada 2 speaker yang menyala nggak, Pak? enggak sih sebenarnya. Nah, itu jelas. Oke. Kalau gitu gini aja, nanti aja kalau gitu saya intinya apa yang sudah ditunjukkan Pak Lili tadi kan teman-teman sudah bisa melihat. Nanti biar teman-teman di masing-masing menyesuaikan. Nah, intinya juga yang seperti disampaikan Pak Lili tadi, kan nantinya dari CP, dari capaian pembelajaran dan seterusnya. Bentar, Pak Bas.
headsetnya dilepas saja, Pak. Ya, ya. Kalau tidak pakai headset, gimana Pak Bas? Coba. Ini ada distorsi. Bagaimana? Apa gitu. Nah, ya, saya kira itu aja. Jadi saya sampaikan tadi, dengan ditunjukkan oleh Pak Lili kan teman-teman sudah tenang gitu loh, sudah ada ini, nanti akan dikirim supaya bisa. nggak bisa saya mute. Iya, udah. Nggak bisa di-mute. Ya, saya kira itu. Terus kemudian kita akan kembali ke ini kita mulai dari CPL-nya. Jadi mata kuliah itu nanti menyusul CPL kan. Tetapi memang mungkin ada teman-teman di prodi yang sudah punya CPL dan seterusnya sekarang sudah di mata kuliah. Tapi mungkin agak kita balik dulu lagi aja supaya nanti kita bisa bersama-sama membuat CPL esai secara bersama. Jadi saya kira yang sudah disampaikan Pak Lili tadi, ditunjukkan tadi, yaitu teman-teman supaya lebih tenang bahwa teman-teman tidak mulai dari scratch. Gitu. Intinya gitu Pak Lili ya. Terima kasih. Baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jikapun nanti kami membagikan draft, sekali lagi itu untuk dimodifikasi, silakan diadopsi, diubah, ditambahkan sesuai dengan kebutuhan prodi Bapak Ibu sekalian, tapi juga mohon dicatat juga rambu-rambu yang telah dibagikan oleh Mbak Karlina tadi ketika mengadopsi dan merumuskan survei. Sekali lagi, silahkan disesuaikan metode mana, instrumen mana yang kira-kira cocok, apakah wawancara, apakah lisannya in person, apakah FGD, apakah survei, dan sebagainya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, nanti pada tanggal 17, kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kok jauh banget ya, antara tanggal 3 sampai tanggal 17 ada 2 minggu. Bapak Ibu, karena sesudah ini kami berharap jika Bapak Ibu belum melakukan survei atau memang baru akan melakukan survei, mari kita lakukan bersama-sama. Karena biasanya kalau bareng-bareng itu agak semangat Bapak Ibu. Beda kalau sendirian. Kalau bareng-bareng itu kalau kesulitan bisa nanya ke teman kaprodi yang lain gimana sudah belum dan sebagainya. Jadi bisa saling menyemangati kalau kita melakukan satu pekerjaan bersama-sama. Kami berharap untuk prodi Bapak Ibu yang belum melakukan survei atau memang berniat melakukan survei, mari kita lakukan bersama-sama pada 2 minggu ini. Itu mengapa ada rentang waktu yang cukup lama antara tanggal ini, persiapan survei dengan tanggal 17. Dalam waktu 2 minggu ini itu kita melakukan survei dan nanti dipresentasikan hasil surveinya. Mohon maaf, maksud saya bukan data mentahnya. Ibu Bapak jangan mempresentasikan data mentah nama mahasiswa, nama pengguna, perusahaan. Itu tidak perlu. Yang mungkin perlu dibagikan, dipresentasikan oleh Bapak Ibu sekalian nanti di pertemuan berikutnya adalah saya share sekali lagi, saya share screen. Ini saja. Jadi ada empat ini saja. Profil lulusan apa yang paling banyak muncul dari survei. Profil lulusan ini bisa diinterpretasikan sebagai kompetensi, bisa juga bidang pekerjaan, baik yang diharapkan oleh mahasiswa ataupun yang digeluti oleh alumni. Kemudian capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran lulusan dalam hal pengetahuan, capaian pembelajaran lulusan dalam hal keterampilan umum, capaian pembelajaran lulusan dalam hal keterampilan khusus. Jadi ada empat poin ini saja sebetulnya yang diminta dari Bapak Ibu sekalian untuk disampaikan di dalam workshop kita sesi pertama, yaitu tentang KKNI. Nah, barangkali dari saya demikian. Apakah ada komentar lain ya? Saya tidak memperhatikan chat box-nya. Mohon dibantu kalau ada yang kelewat. Apa sudah selesai semua ya? Sepertinya sudah selesai semua ya. Oh, ini ada satu lagi. Ada. Untuk alumni sebaiknya berapa tahun ke belakang yang dijadikan partisipan atau responden? Maaf, agak terlambat join. Ya, untuk alumni sekali lagi, sebetulnya sih prinsipnya adalah mereka yang
mengalami kurikulum yang hendak disurvei, kurikulum yang sekarang. Jadi kalau misalnya kurikulum sekarang sudah berjalan 8 tahun misalnya, ya nggak apa-apa alumni yang berasal dari 4 tahun ke belakang. Tapi kalau misalnya kurikulumnya baru berjalan misalnya 5 tahun, berarti kan lulusannya baru cuma satu angkatan. Maka angkatan itu saja yang disurvei. Sekali lagi karena ini adalah survei kurikulum yang existing yang Bapak Ibu pakai, yang prodi Bapak Ibu pakai sekarang. Upayakan respondennya adalah mereka yang mengalami kurikulum itu. Jangan sampai kurikulum tahun 2006 kemudian jadi mahasiswa yang mengalami tahun 2006. Mungkin ini berbeda dengan pengalaman Ibu Lucy ya tadi ya. Kalau Ibu Lucy kepentingannya berbeda. Bukan sekedar untuk kurikulum, tapi untuk misalnya bidang pekerjaan, tempat pekerjaan, kompetensi alumni secara umum, yang biasanya muncul atau dimunculkan dalam tracer study. Nah, biasanya survei kurikulum ini berbeda sifatnya dengan tracer study. Kalau di tracer study kan misalnya berapa lama waktu tunggunya, sudah berapa lama di pekerjaan yang sekarang dan sebagainya. Kalau survei kurikulum tidak menyasar ke itu, tidak menyasar ke waktu tunggunya berapa lama, bidang sudah berapa lama di posisi yang diduduki saat ini, misalnya yang digeluti saat ini dan seterusnya. Demikian barangkali untuk alumni. Jadi untuk alumni dan mahasiswa itu sama. Mereka yang mengalami kurikulum yang sekarang yang hendak disurvei. Itu saja poin utamanya sih. Jadi nanti berapa tahun ke belakang itu mangga silakan disesuaikan dengan kondisi. Sejak kapan kurikulum yang sekarang itu diberlakukan di prodi Ibu Bapak. Ada lagi enggak ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Bapak Ibu, mohon maaf mengingatkan untuk mengisi daftar hadir untuk e-sertifikat hari ini, Bapak Ibu. Iya. Yang belum mengisi, ya. Iya, terima kasih Bu Elit sudah mengingatkan. Ya, karena masih ada yang belum mengisi. Mohon kalau kelewat di unmute saja. Saya agak kesulitan untuk scroll up dan scroll down di chat box-nya. Tapi barangkali sudah ya? Sudah semua? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang di chat box sudah tadi. Sudah selesai, oke, yang, baik. Berapa tahun ke belakang untuk alumni. Yang pertanyaan Pak Ari sudah. Ya. Baik. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Kalau tidak, terima kasih. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Ya, sama-sama terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir. Sekali lagi terima kasih telah hadir. Luar biasa ada 65 prodi. Saya kaget. Lebih dari separuh, hampir 80% anggota aktif hadir di sini. Mudah-mudahan semangat Ibu Bapak tidak luntur sampai dengan sesi akhir. Bapak Ibu tolong persiapkan karena workshop kita berjalan selama 1 bulan lamanya. Sampai dengan 31 Maret 2021. Jadi mungkin tugas kami dan Ibu Lestari adalah membagikan materi dari Bu Karlina dan contoh survei. Mohon maaf Pak Lili, ini ada satu lagi tadi dari di chat box dari Ibu Isti Purwaningtyas. Oh iya. Kalau yang OBI sama MBKM kan masih baru. Untuk mahasiswa mungkin bisa, namun untuk alumni belum ada yang mengalami kurikulum. Oh, oke. Ini maksudnya berarti Ibu, mungkin di unmute aja Ibu Isti ya. Berarti kurikulumnya baru ya Bu ya? Ya, karena ada MBKM. Karena ada MBKM ini. Yang MBKM masih baru nje, Pak Lili. Itu sudah dibuat Bu? Ampun Pak. Oh, ya. Oke. Yang OBE MBKM ini kami mulai 2019 Pak, belum ada alumninya. Kalau CPL-nya berubah drastis nggak Bu dari kurikulum OBI dengan yang sebelumnya? Capaian pembelajaran lulusannya? Kalau drastis sepertinya tidak, Pak Lili. Tapi mungkin nanti ya itu tadi karena ini digunakan untuk
kebutuhan proteinnya seperti apa. Ya. Nah, kalau tadi disampaikan Bapak harus ada alumni yang memang mengalami kurikulum ini, itu yang sebaiknya bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, bermanfaat sekali pertanyaannya karena memang jadinya banyak ya, barangkali prodi Ibu Bapak yang baru saja menerapkan kurikulum baru menjelang diimplementasikannya MBKM. Kalau menurut saya, kalau tidak banyak perubahan antara kurikulum ini dengan kurikulum yang terdahulu, yaitu kalau bisa dicek dari CPL-nya, apakah terjadi perubahan besar antara kurikulum yang sekarang dengan yang terdahulu. Kalau tidak, barangkali tidak masalah, karena toh yang dicek, yang disurvei adalah CPL-nya, Bu, bukan mata kuliahnya. Kalau mata kuliah berubah, itu nggak masalah, karena dalam kurikulum OBI itu nomenklatur mata kuliah tidak terlalu penting ya Pak Basuki ya. Yang penting adalah CPL-nya. Yang utama itu justru CPL-nya. Ya, yang utama adalah CPL-nya. Ini penting banget ini. Jadi sekali lagi Bu Isti, kalau mohon mungkin diperiksa kembali CPL-nya antara yang sekarang dengan yang terdahulu. Kalau kira-kira tidak ada perubahan besar, maka bisa kita menyurvei alumni atau mahasiswa yang, karena kita nggak nyurvei sama sekali kan, nanti kurikulum kita jadi nggak ada landasannya. Itu saran saya pribadi, tapi ya Pak Bas barangkali ada yang mau ditambahkan. Saya setuju juga Pak. Jadi kalau kita berbasis JPL, kok saya mengira nggak akan banyak berubah itu meskipun sudah menggunakan MBKM. Ya. Kan mungkin mata kuliahnya aja yang digeser ke sana kemari atau bagaimana. Tapi selama JPL yang tetap itu saya kira atau begini Bapak Ibu, kan JPL MBKM masih mau akan gitu toh. Ya. Coba aja disurvei yang lama untuk alumni yang menggunakan kurikulum yang lama, karena toh kita masih akan menggunakan kurikulum yang baru kan. Jadi mungkin saya kira alumni bisa disurvei. Bahkan mahasiswa, kalau kita berbicara mahasiswa semester 5, itu berarti kan harusnya masih menggunakan yang lama ya, pengalaman mereka kan yang lama. Jadi mungkin itu saja saya kira nggak apa-apa. Ya, baik. Dan logikanya kalau sudah OBI mesti sudah KKNI ya Pak ya. Artinya nggak akan berubah banyak. Harusnya gitu. Begitu ya, harusnya begitu. Tapi ini kan kita mau belajar bersama-sama. Apakah kita ini sudah pada track yang kita sepakati bersama gitu juga. Ya, baik. Mungkin begitu. Ya. Bu Isti barangkali begitu ya. Jadi silahkan disurvei mahasiswa dan alumni yang dari kurikulum sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Lili, Pak Iput. Terima kasih Bu Isti atas partisipasinya. Barangkali sudah ya, Bu Lestari? Tidak ada lagi ya? Ya, tidak ada lagi pertanyaan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi tanggal 17. Selamat menyurvei, selamat berburu data. Pengalaman saya pribadi yang susah adalah pengguna. Karena kalau alumni dan mahasiswa itu ada keterikatan emosi, tapi kalau pengguna kurang ada keterikatan emosi. Jadi sulit biasanya. Kalau misalnya Bapak Ibu berpikir, aduh pada tanggal 17 kami belum dapat survei data pengguna nih, gimana? Nggak apa-apa. Sedapatnya saja dulu, sampai tanggal 17 itu Bapak Ibu mendapatkan data apa itu yang dipresentasikan. Bapak Ibu dipersilakan survei sampai dengan tanggal 31 Maret untuk kepentingan CPLSI. Kami akan membuka formulir hasil survei Ibu Bapak dalam hal profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan minimum sesudah tanggal 31 Maret 2021. Jadi masih panjang waktunya. Demikian. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita bertemu lagi, senang sekali saya bisa akhirnya mengakhiri sesi pro-workshop ini. Terima kasih Pak Ketua dan jajaran pengurus yang lain, Ibu Karlina, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Sehat selalu. Kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sesi foto kah? Maaf, ada sesi foto dulu. Terima kasih Mbak Karlina, terima kasih banyak, luar biasa. Pak Miss Nadine atau Bu Lestari, maaf di foto bersama dulu kan? Atau fotonya 2 minggu lagi aja masih ada waktu. Oh gitu, oke baik. Barangkali butuh dokumen Bu Sekretaris untuk mau difoto Pak.
Kalau mau dokumen sekarang ya silakan difoto. Boleh difoto Pak Miss Nadine, foto di. Ya, Share Pak Miss screen-nya Nadine, tolong silakan, Pak Miss Nadine. ditutup Pak mungkin. Ini Share yang nomor screen. kita mulai dari nomor 1 Saya dulu masih ya. share screen ya, maaf. Iya, masih Pak. Tolong ditutup dulu Pak. Maaf. Enggak kok. Enggak, sudah hilang. Udah hilang dari tadi. Oh, udah hilang ya? Sudah. Ini ada 8, 9. Saya mulai dari nomor 1 dulu ya. Screen 1 dulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya, screen 2 sekarang. Sudah. Screen 3.